Halo everyone, back again with me Daruseta Bagus Anugrah di mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat kimia bahan pengemas. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas sifat fisikanya, kita bisa lihat dengan melakukan pengujian terhadap beberapa parameter. Nah, kemudian selanjutnya kalau sifat kimia ini kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, gitu ya. Biasanya kita perlu mereaksikannya dengan bahan lain ataupun kita melihatnya terhadap aktivitas organisme seperti mikroorganisme, gitu ya. Contohnya adalah kita uji ke dalam bakteri, gitu ya, akan menimbulkan antibakteri atau tidak. Terus kemudian kita bisa lakukan uji apakah ini aman untuk tubuh, yaitu melalui uji sitotoksisitas. Dan kemudian yang bermulai dari in vitro sampai ke in vivo, ya, dari sel hidup sampai ke makhluk hidupnya, ya, dalam organisme besar. Oke, dalam outline perkuliahan kali ini ada introduction, and then we're talking a little bit about packaging in basics. Ya, jadi kita bisa bahas sedikit lagi tentang dasar-dasar dari packaging dan kemudian apa yang dibutuhkan dari packaging tersebut untuk bahan-bahan kimia yang diaplikasikan ke dalam packagingnya, gitu ya. Kemudian ada chemical view of packaging, ya. Kita akan melihat bagaimana packaging itu punya struktur molekul, molekul tersebut dapat memberikan keamanan ataupun meningkatkan shelf life, yaitu tergantung dari struktur dari packaging yang tersebut, gitu ya. Kemudian ada case report of migration, ya. Nanti kita akan membahas tentang migrasi makanan, bahan kimia dari kemasan yang berpindah ke makanan, gitu ya. Dan ini yang sebenarnya tidak diharapkan. Kalaupun itu terjadi, pasti akan terjadi. Ada beberapa material yang akan berpindah, dipastikan hal tersebut adalah aman, ya. Oke, untuk ketika kita berbicara tentang chemical reaction, ya, chemical properties, kita harus kuncinya adalah tentang chemical reaction, ya. Jadi di sini ada tentang toksisitas, oksidasi states, ya. Terus kemudian ada proses ketika reaksi kimia itu akan ada menimbulkan panas, ya. Terus kemudian apakah material tersebut akan memberikan mekanisme kestabilan yang disebut dengan chemical stability. Terus habis itu ketika bereaksi juga bisa menimbulkan api yang disebut dengan flammability, ya. Ada coordination number, reactivity, possible chemical bonds, dan enthalpy of formation. Ada berbagai jenis sifat chemical dari hasil reaksi tersebut, ya. Dan kemudian muncul pertanyaan bagaimana suatu bahan, suatu molekul itu dapat bereaksi, gitu ya, terhadap suatu kondisi, ya, terhadap suatu bahan. Apakah bahan tersebut dapat menimbulkan reaksi flammability, bisa menimbulkan api, gitu ya, atau bisa menimbulkan panas. Dari mana? Ya, kalau kita melihat molekul itu memiliki struktur, ya, struktur yang terdiri dari atom-atom yang saling berikatan yang akan menimbulkan ikatan molekul, gitu ya. Dan kemudian atom itu juga terdiri atas proton dan elektron. Nah, ini yang bekerja untuk suatu molekul itu dapat berinteraksi ataupun bereaksi, yaitu adalah elektronnya. Elektron ini yang sangat berperan untuk melakukan interaksi tersebut, gitu ya. Dan setiap atom itu pasti memiliki jumlah proton dan elektron yang berbeda-beda, sehingga setiap bahan itu akan memiliki sifatnya masing-masing, ya. Selanjutnya ini adalah kita lihat sedikit tentang basicnya dari packaging, gitu ya. Bahan pengemas itu fungsinya untuk apa aja sih, ya? Kita tuliskan sini. Yang pertama adalah menjaga produk pangan tetap bersih dan mengawetkan. Yang kedua adalah melindungi dari pengaruh fisik. Terus kemudian ada perubahan udara, uap air, dan ada radiasi dari radiasi. Radiasi infrared, terus kemudian radiasi UV yang sangat berpengaruh terhadap makanan kita. Terus kemudian yang ketiga adalah mempunyai fungsi, nilai kepraktisan dan efisien, ya. Jadi kita bisa memindahkan makanan dari industri, dari yang jumlahnya cukup besar, ke packaging yang bisa kita bawa kemana-mana, bahkan kemasan yang bisa kita sekali makan, ya. Dan keempat adalah kemudahan dalam transportasi, pergudangan, dan distribusi. Itu adalah tujuannya, ya. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa memang kita bisa
mengemas jadinya ya, produk-produknya dalam ukuran-ukuran kecil, terus kemudian bisa ditransferkan, bisa dipindahkan juga, gitu ya. Dan kemudian sebagai upaya standarisasi takaran. Nah, ini penting sekali juga karena ketika kita beli, kita berharap yang kita beli dari satu bahan yang sama itu memiliki takaran yang sama, gitu ya. Entah itu masanya, entah itu volumenya, ya. Kemudian adalah tujuannya selanjutnya adalah media informasi dan identifikasi, ya. Jadi informasinya pertama misalnya makanan ini di dalam kemasannya itu ada makanan apa, ya, jenis makanannya apa, terus kemudian apa namanya expired date-nya kapan, ya, untuk melakukan kita identifikasi kapan rusaknya, ya. Terus kemudian uh, gizi ya, angka gizi dari makanan tersebut. Kita bisa lihat komposisi bahan-bahan yang digunakan. Kemudian juga yang paling penting dari anak-anak muda zaman sekarang yaitu adalah daya tarik ya. Karena semakin memiliki daya tarik tertentu dan kemudian dikenal gitu ya, produk tersebut itu adalah dari desain dari kemasan makanan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kualitas pengemas ataupun bahan gitu ya, ditentukan oleh yang pertama adalah ketepatan atau kesesuaian bahan kemasan dengan produk pangan. Ya, jadi ketika kita memilih bahan pangan, kita juga harus menyesuaikan dengan bahan tersebut apa. Kita tidak bisa menyeragamkan. Misalnya kita pasangkan semuanya, oh ini kemasan ini bisa dipakai untuk ayam gitu ya, tapi sebenarnya dia mudah larut untuk air ataupun mudah larut dengan minyak ya, makanya kita tidak bisa gunakan bahan tersebut untuk kemasan ayam gitu misalnya ya. Atau misalnya kita seragamkan semua, oh semua bahan harus menggunakan gelas karena gelas itu tidak mudah mentransferkan makanan ya. Tidak semuanya bahan makanan bisa digunakan untuk menggunakan gelas gitu ya. Kemudian nomor 2 adalah teknologi pengemasan ya, packing technology ya, kita harus sesuaikan juga dengan bagaimana suatu industri untuk mengemas makanan tersebut karena kemasannya proses pengemasannya, teknologi yang digunakan itu biasanya secara spesifik ya. Kemudian ada desain grafisnya ya. Bagaimana kualitas desain grafis ini bisa bisa menjadi daya tarik ya. Terus kemudian bisa melihat informasi-informasi apa yang disampaikan juga ke pembeli gitu ya, atau dikenal dengan nomor 4 yaitu adalah pelabelan ya. Terus kemudian adanya juga bagaimana kemasan tersebut disimpan nantinya. Misalnya kalau kemasan yang tadi ya, kemasan daging ayam itu kita akan simpan di dalam suhu yang rendah, suhu yang dingin gitu ya. Bagaimana mekanisme perubahan sifat kimia dan sifat properties sifat fisik dari bahan tersebut gitu ya. Apakah bahan tersebut akhirnya terjadi bending, penekukan atau bahkan rusak ataupun bahkan luntur gitu ya, itu yang kita tidak inginkan. Ya, kita harus tahu juga bagaimana proses penyimpanannya dan kualitasnya seperti apa dalam kondisi penyimpanannya. Nah, terus habis itu juga ada manajemen penyimpanan ya. Di sini juga pasti kita akan pindah-pindahkan gitu ya. Ketika bahan tersebut dicetak bukan langsung dipakai untuk kemasannya, untuk makanannya gitu ya. Tapi pasti harus disimpan dulu, ditumpuk dulu gitu ya. Dan penyimpanannya pun kita harus sterilkan. Ya. Jadi ketika mau dipakai itu sudah siap untuk dipakai untuk kemasan makanan, gitu ya. Dan juga harus berhati-hati ketika menyimpan, maka akan ada terjadi perubahan sifat fisika maupun kimianya ya. Ketika bahan tersebut terlalu menyerap air, bahan kemasannya ya, ketika disimpan di tempat yang kering maka dia akan mengkerut bahkan akan rusak. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan ya. Kemudian persyaratan bahan pengemas yaitu yang pertama pastinya kita harapkan adalah inert. Inert itu apa? Inert itu tidak mudah bereaksi, tidak mudah berubah gitu ya. Jadi ketika ada suatu bahan atau suatu kondisi, bahan tersebut tidak mudah rusak. Ya. Kenapa tidak mudah rusak? Karena ketika mudah rusak itu akan terjadi perpindahan dari bahan pengemasan ke makanan, ya. Dan kemudian makanan tersebut akhirnya kita makan dan berujung pada sebenarnya kita memakan kemasan tersebut, gitu ya.
Terus yang kedua adalah mampu melindungi produk pangan dari pengaruh lingkungan luar. Nah, ini penting sekali juga, kalau tadi memang misalnya ayam gitu ya, dibiarkan terbuka. Karena memang produk tersebut tidak disimpan untuk jangka waktu lama gitu ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu harus produknya tersebut terjual atau dibuang gitu ya. Tapi berbeda halnya dengan kemasan-kemasan seperti tiki, mie instan gitu ya. Maka dia harus mampu melindungi makanan, melindungi ya makanan tersebut dari perubahan yang terjadi di luar. Begitupun juga misalnya produk-produk perishable, for example like milk gitu ya. Susu itu mudah sekali rusak gitu ya, sehingga biasanya memang diberikan pelapis multi layer gitu ya. Nah, itu adalah tujuannya kita harus tahu bahan apa yang kita akan simpan, pengaruh apa yang dapat merusaknya, sehingga kita harus prevent produk tersebut gitu ya. Terus yang ketiga adalah tidak mempengaruhi bahan yang dikemas. Jangan kalau kita menggunakan produk misalnya plastik gitu ya. Nah, plastik tersebut akan memberikan cita rasa yang berbeda terhadap makanan ataupun minumannya, ya. Selanjutnya adalah tidak terjadi migrasi dari bahan kemasan ke produk pangan. Nah, ini sebenarnya memang kita harus apa ya, harus jaga gitu ya, supaya pemilihan bahan yang kita gunakan itu tidak terjadi proses migrasi. Tapi sayangnya pasti akan ada proses migrasi dari makanan yang dikemas, ya. Terutama karena adanya tinta kemasan ya. Tinta kemasan yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, itu pasti mereka akan terjadi proses migrasi dari makanannya. Yang kita lakukan sebagai engineer untuk membuat bahan pengemas adalah bagaimana kita meminimalisir terjadinya proses migrasi tersebut, ya. Bagaimana kita memilih bahannya. Mungkin ada bahan yang nanti kita akan bahas, yaitu adalah gelas, ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Gelas itu tidak mudah untuk mengabsorb senyawa kimia ataupun bahan, ataupun juga tidak mudah untuk terjadinya proses migrasi. Tapi dalam proses uh, pembuatannya gitu ya, ataupun pengemasannya, dia ada tutupnya ya. Tutupnya ini dari kaleng ataupun dari kayu atau dari plastik gitu ya, yang menyebabkan tetap terjadi ada proses migrasi ke dalam makanan ataupun minumannya. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah menjamin keutuhan dan keaslian isinya. Nah, ini penting ya. Jadi kalau misalnya minuman terkadang jumlah jumlah volumenya itu kalau tidak rapat akan menguap sehingga volumenya akan berkurang. Nah, inilah yang kita tidak inginkan ya. Dari bahan pengemas yang kita gunakan untuk produk minuman tersebut. Ya, selanjutnya adalah tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, pengangkutan, dan distribusi. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga kalau memang makanan yang dari industri itu pasti akan didistribusikan. Dan selama proses distribusi, selama proses pengolahan, diangkut gitu ya, itu tetap kuat gitu ya, dan tetap menjaga makanan tersebut. Memang tidak semuanya harus rigid gitu ya, dan ini memang harus disesuaikan dengan bahan makanan tersebut. Misalnya kalau memang bahan makanannya tersebut tidak menjadi masalah untuk ada beberapa bagian yang rusak, maka produknya boleh saja yang yang tidak tahan benturan gitu ya. Tapi kalau misalnya produknya memang kita harapkan tidak banyak yang rusak gitu ya, kita tidak ingin rusak, maka kita bisa melindunginya dengan produk yang lebih keras, lebih rigid gitu ya. Dan selanjutnya adalah tidak boleh merugikan ataupun membahayakan konsumen ya. Tidak boleh misalnya produk ini ketika dibuka karena saking susahnya untuk dibuka, maka ini bisa melukai konsumennya. Nah, itu yang tidak diinginkan juga ya dari proses bahan pengemas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis kemasan, mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu gitu ya, berdasarkan struktur ataupun posisi sistem dari kemasan. Itu yang pertama adalah kemasan primer. Ya, kemasan primer ini adalah bahan yang langsung membungkus pangan di dalamnya, gitu ya. Membungkus, mengemas makanan itu langsung menempel, terjadi kontak indirect, gitu ya, secara langsung. Itu disebut dengan kemasan primer. Kemudian ada kemasan sekunder. Nah, kemasan ini biasanya hanya untuk mempercantik atau
menumpuk jumlah dalam jumlah yang lebih besar, gitu ya. Misalnya ini ada contoh kaleng gitu ya. Misalnya kaleng yang di sini kita simpan ingin menyimpannya dalam 1, 2, 3, 4, 8 ya, 8 kaleng misalnya ya. 8 kaleng ini biasanya akan dibungkus lagi dengan plastik untuk mempersatukan mereka, dan kemasan ini tidak langsung berinteraksi dengan pangan yang dibuat gitu ya, sehingga disebut dengan secondary packaging. Ataupun yang terakhir yaitu adalah kemasan tersier ya. Kemasan ini merupakan corrugated box atau karton-karton coklat gitu ya. Terkadang kita bisa lihat memang jumlahnya jadi banyak di dalam satu kotak tersebut ya. Dan ini pasti memang tidak diperuntukkan untuk berinteraksi langsung dengan makanannya gitu ya. Dan ini hanya untuk menyimpan dalam jumlah yang jauh lebih besar gitu ya. Ini apa nih? The layer that is in direct contact with the food beverage is called a food contact material. Oke, yang nomor 2 itu saya tuliskan the layer that is in direct contact with the food and beverage is called food contact material, bahan kontak pangan. Ya, jadi kalau nanti kalian menemukan bahasa-bahasa food contact material, yaitu adalah makanan yang langsung kontak langsung dengan bahan pangan tersebut ya, yaitu ada di kemasan primernya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang chemical view, sudut pandang bahan kimia di dalam kemasan pangan ya. Jadi kalau kita misalnya makan gitu ya, kita harus memikirkan juga warna-warna ataupun bahan-bahan yang ada di packaging tersebut. Apakah akan terjadi proses perpindahan atau tidak? Memang tidak mudah ya kita mengetahui ataupun kita rasakan. Tapi tubuh kita, organ-organ tubuh di dalam badan kita ini sangat amat merasakan hal tersebut gitu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, dan kemudian ketika terakumulasi itu akan memberikan gangguan kesehatan. Terlebih lagi kalau kita lalai kemudian kita akhirnya memakan tersebut, ya kita mungkin bisa timbul efek pengaruh ya dari bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita secara langsung. Ya. Jadi misalnya kalau kalian beli gorengan gitu ya, dan kemudian gorengannya tersebut menggunakan kertas sisa dari ujian, kadang-kadang ya, saya pernah lihat, terus kemudian dimasukkan ke dalam situ, dan sebenarnya kemasan tersebut soal ujiannya itu langsung menempel dengan makanannya. Sebenarnya soal ujian itu kan berarti terdiri atas tinta karbon ya, tintanya antara karbon ataupun besi gitu ya, biasanya misalnya yang berwarna hitam, maka akan ada transfer tinta tersebut ke dalam makanan kita ya, dan itu kalian harus berhati-hati. Terlebih lagi biasanya memang tinta-tinta printer ataupun kemasan tinta-tinta printer untuk dokumen ya, itu biasanya memang mudah larut dengan minyak ya. Kalau misalnya packaging, kemasan packaging terkadang mereka sudah dilapisi oleh polimer terlebih dahulu kemasannya, sehingga tidak mudah untuk larut gitu ya, tintanya tidak mudah untuk hilang. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa kemungkinan yang terjadi proses migrasi dari makanannya ya. Yang pertama misalnya dari teksnya ya, T-tag, dari T-tag di sini. T-tag ini kalau misalnya dia kecemplung gitu ya, atau enggak dia direbus bersama dengan tesnya, maka akan ada proses migrasi pewarnanya ya. Walaupun dalam jumlah kecil, kita tidak tahu berapa besar massa yang berpindah dan kemudian akhirnya masuk ke dalam tubuh. Dan nomor 2 di sini adalah menempel dengan kemasan pizzanya gitu ya, walaupun memang kayaknya nggak apa-apa lah kita taruh di atas pizzanya gitu ya, walaupun ini kan terlihatnya ini kan kertas gitu ya, tapi kertas tersebut dicetak loh gitu ya, dan tidak dilapisi lagi biasanya ya, karena ini kan biasanya corrugated paperboard gitu doang ya. Terus kemudian dia ketika ditempelkan maka mungkin akan ada kelarutan sedikit ya ke dalam pizzanya. Ditambah pizza ini juga mengandung minyak ya, sehingga dia akan sedikit-sedikit melarutkan tinta kemasannya gitu ya. Terus kemudian yang nomor 3 di sini menggunakan penadah makanan gitu ya, tapi penadah makanannya memiliki warna ya, memiliki warna. Nah, memiliki warna di sini kemungkinan sekali penadah makanan tersebut juga terjadi proses migrasi ke pizzanya ya.
Terus selanjutnya di sini menggunakan apa sedotan ya, sedotan berwarna ya, nomor 4 ya. 4 sedotan berwarna. Nah, ini juga teman-teman harus berhati-hati dengan sedotan yang berwarna, karena sedotan yang berwarna itu juga konten chemicals ya. Ada bahan kimianya juga, jadi teman-teman kalau bisa dikurangi dengan menggunakan sedotan berwarna ini ya, karena sedotan tersebut bisa terjadi proses migrasi juga dari sedotannya ke minuman yang padahal minumannya tersebut juga belum tentu mengandung warna, mengandung chemicals ya. Dan kemudian di sini juga ada botol ini ya, botol minum yang berwarna, dan kemudian ini warna-warni sekali, berarti semakin banyak chemical yang digunakan gitu ya. Karena warna hijau dengan warna biru dengan warna kuning itu akan menghasilkan berasal dari senyawa yang berbeda-beda sehingga menghasilkan warna yang berbeda ya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan bahan baku yang aman ya. Ini ada beberapa langkah gitu ya untuk kita memilih bahan baku. Ada dari pelarutnya, kemudian ada aditifnya, kemudian juga ada binder, kemudian ada pewarnanya ya. Banyak sekali bahan-bahan kimia yang harus kita pilih ya, dan penggunaan bahan baku yang aman memerlukan keahlian dan melibatkan tanggung jawab yang cukup besar ya di dalam proses pengemasan makanan. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan yang berhati-hati dari bahan produk untuk bahan kontak pangan dan evaluasi di bahan kontak pangan tersebut. Nah, biasanya memang ketika kita melakukan pengemasan terhadap makanan dengan bahan tertentu, dengan chemical tertentu, kita harus melihatnya dengan jangka waktu lama dan kita harus mengevaluasinya. Tidak jarang sampai sekarang memang bahan-bahan tersebut banyak sekali terjadi proses evaluasi. Apakah bahan tersebut akhirnya setelah bertahun-tahun diizinkan dipakai atau tidak, gitu ya. Dan untuk bahan kimia sekarang itu sudah sangat mudah untuk mengetahui bahan tersebut aman atau tidak untuk digunakan gitu ya, dengan cara kita lihat IHS ya, piktogram IHS ini. Ini ada gambar-gambarnya. Kita bisa menentukan bahan tersebut flammable ataupun teroksidasi, terus kemudian dapat iritasi ke tubuh gitu ya, ataupun toksik gitu ya, ataupun bisa mengoksidasi benda lainnya gitu ya, terus kemudian mudah meledak kah gitu ya. Bahan-bahan tersebutlah yang kita pilih dan pilah gitu ya, mana yang bisa kita pakai dan tidak gitu ya. Misalnya apakah bahan yang mudah terbakar, mudah teroksidasi, terus berbahaya buat tubuh, tidak bisa digunakan untuk kemasan packaging? Jawabannya adalah tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu gitu ya. Karena kemasan packaging itu pasti akan tercampur gitu ya, bahan-bahan yang aman ataupun tidak. Nah, bagaimana kita mengurangi dampak ataupun efek dari bahan yang tidak aman tadi gitu ya. Dan ini yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana sih bahan itu dapat berpindah ataupun bermigrasi ya. Yang pertama ada mekanismenya, yaitu adalah set off. Set off ini adalah ketika kemasan setelah dicetak gitu ya, setelah dicetak dari printer, biasanya mereka digulung ya, digulung terlebih dahulu, dan ketika digulung antara lapisan luar dengan lapisan dalamnya, ini lapisan luar yang warna merah gitu ya, lapisan luar yang warna merah dan lapisan dalam yang berwarna abu-abu ini bisa menempel, berpindah ya, bahan-bahan kimianya. Mungkin warnanya tidak berpindah, tapi mungkin aditifnya, perekatnya itu ya, itu bisa berpindah ya. Terus kemudian mekanisme yang kedua yaitu adalah dari proses difusi. Setelah makanan tersebut sudah dikemas gitu ya, ini akan terjadi proses difusi ke dalam makanannya ya. Proses tersebutlah yang kita tidak harapkan. Karena di dalam makanannya ini, di dalam kemasan ini pasti kita usahakan kering, RH-nya konsisten gitu ya. Tapi RH di luar sini itu tidak akan stabil di dalam ya. Hal ini akan menyebabkan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan ini akan mendorong chemical tersebut dapat berpindah dari luar ke dalam. Ya. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada jenis kemasan berdasarkan struktur bahan. Kita akan lihat satu persatu. Ada beberapa bahan yang mungkin sering kita jumpai gitu ya, dan ini saya ambil secara general, yaitu yang pertama adalah plastik, kemudian yang kedua adalah kertas,
ya. Ketiga itu ada aluminium, kita ada bahan-bahan menggunakan aluminium, dan kemudian selanjutnya adalah gelas. Yang terakhir adalah multimaterial, ya. Multimaterial ini sangat spesial karena dia terdiri atas beberapa lapis dan baru di dalamnya adalah makanan, ya. Jadi makanannya tercover dengan beberapa lapis bahan kemasan, ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat yang pertama adalah plastik gitu ya. Sifatnya ringan, ya. Sifatnya ringan, kemudian ini serbaguna, tidak mahal dan populer, ya. Yang digunakan di produksi kemasan pangan dan bahan kontak pangan, gitu ya. Terus kemudian kebanyakan plastik dibuat dari karbon fosil, ya, dari minyak bumi biasanya. Namun renewable carbon source sedang meningkat sebagai bahan baku. Nah, ini renewable carbon source ya, maksudnya adalah yang mudah kita temukan dan bisa diperbarui ya dengan mudah, misalnya dari karbohidrat gitu ya, ataupun dari protein, dari lemak gitu ya, bisa kita jadikan sebagai suatu bahan kemasan gitu ya. Jadi misalnya ada kemasan dari selulosa gitu ya, dari daun gitu ya. Tapi kemasan daunnya tersebut harus direkayasa terlebih dahulu, jadi lebih keras, kemudian bisa dicetak dan kemudian bisa menjadi piring daun gitu ya. Tapi hal tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan fossil base ya. Kemudian selanjutnya adalah plastik sering digunakan dalam kombinasi dengan berbagai bahan lainnya seperti kertas, papan itu adalah ini ya karton gitu ya. Kemudian ada logam, kaca, tinta cetak, perekat dan pelapisnya ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk kemasan plastik ini memang sangat cukup banyak gitu ya. Terus kemudian untuk penyusun plastik ini ada plastiknya, yaitu adalah suatu polimer. Ya, polimer itu kan berarti terdiri atas monomer ya. Monomer. Monomer itu adalah molekul kecil, senyawa-senyawa kecil. Misalnya kita bisa bilang vinil ya, vinil. CH, CH, 2CHH. Nah, ini disebut dengan monomer. Tapi ketika dia menjadi polimernya gitu ya, ini menjadi C bertemu dengan H, C, H, C, H, H gitu ya. Nah, ini sudah menjadi uh, uh, poli polietilen ya. Sorry, polietilen ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini akan menjadi molekul yang cukup besar ya. Jadi polimer gitu ya. Jadi polimer besar ini makromolekul yang terdiri atas monomer yang berulang ya. Jadi monomernya ini ya tadi dia akan berulang sangat panjang sehingga dia menjadi satu rantai yang panjang dan itu bisa terlihat dengan mata dengan mudah gitu ya bentuk-bentuk polimernya ya. Terus keamanannya, plastik ini dapat mentransfer bahan kimia ke dalam bahan makanan dan atau minuman ya di dalam kemasan. Ya, jadi karena plastik ini dia memiliki pori-pori gitu ya. Ini kalau bisa dilihat yang di sebelah kiri sini ya. Ini akan ada rantai-rantai polimer dan terkadang rantai polimer ini akan menyisakan ruang ya, ruang-ruang tertentu ya. Ada ruang di sini yang ruang-ruang kosong dan ini akan menjadi network yang bisa membuat bahan-bahan itu masuk ke dalam bahan makanan ya, bahan kemasan bahan minuman ataupun bahan makanan gitu ya. Sehingga misalnya kalau ini ya air putih gitu ya, air gelas gitu ya, aqua gelas kita taruh di dekat durian, maka akan ada bau durian yang akan masuk ke dalam air tersebut, sehingga kita terkadang ketika minum air tersebut kita menyium bau duriannya. Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Terlebih lagi misalnya ada bahan-bahan chemical lainnya yang agak menyengat, mungkin akan bisa masuk ke dalam minuman kita. Yang akhirnya kita meminum bau tersebut, bahan tersebut ya. Ketika saya sudah pernah bahas ketika makanan ataupun minuman kita mampu menciumnya, mampu mengetahui aromanya, maka ada bahan volatil yang menguap. Begitupun juga dengan bau-bau yang lainnya. Bahan-bahan volatil tersebut akhirnya bisa masuk ke dalam makanan dan larut di dalam makanan ataupun minuman kita. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya. Dan itu adalah kelemahan dari plastik ya. Dan proses ini yang disebut dengan proses migrasi kimia ya. Migrasi kimia tergantung pada faktor-faktor seperti jenis makanan,
suhu dan waktu penyimpanan ya. Jelas ya, semakin lama ketika plastik ini disimpan, maka network-network tadi ataupun area-area yang kosong ya, network dari polimer yang kosong itu akan makin lama akan makin banyak gitu ya. Semakin semakin keras, semakin brittle gitu ya. Makanya kadang-kadang kalian bisa melihat polimer ya, plastik seiring berjalannya waktu maka dia akan rusak ya. Terlebih lagi misalnya kemasan air minum plastik itu biasanya dilengkapi dengan expired date. Nah, expired date ini apakah merujuk pada airnya atau pada plastiknya? Ya, ini merujuknya adalah pada plastiknya, bukan pada airnya, karena air tersebut tidak akan bisa basi gitu ya. Kalau misalnya kita simpan dengan baik, misalnya di gelas gitu ya, di gelas kemudian kita simpan, maka air tersebut tidak akan basi. Sementara plastik ini akan rusak ataupun bisa juga larut melepaskan berbagai senyawa aditifnya yang kita tidak inginkan masuk ke dalam minuman kita. Sehingga expired date-nya ini adalah merujuk pada plastiknya ya. Jadi cukup berhati-hati buat teman-teman kalau kemasan makanan plastik terus kemudian dengan minuman dan sudah melewati expired date-nya sebaiknya tidak dikonsumsi gitu ya. Ini gambarannya ya, bagaimana molekul-molekul dapat berpindah ke dalam makanan ya, dari plastik, kemasan plastik ke dalam makanannya. Di dalam kemasan plastik ini ada berbagai jenis gitu ya, dan jenis-jenisnya ini nanti dinomori biasanya untuk didaur ulang ya. Coba kita lihat bagaimana struktur dari suatu kemasan ini akan mempengaruhi sifatnya. Yang pertama adalah tentang etilen ya, polietilen. Polietilen di sini ada banyak jenisnya ya, yang kita tahu strukturnya hanya seperti ini gitu ya. Kadang-kadang yang kita sering bahas polietilen yaitu struktur yang paling simpel cuma terdiri atas gugus CH2 di sini ya. Kemudian ini akan berulang terus gitu ya. Tapi ternyata polietilen ini memiliki sifat yang bisa diubah-ubah gitu ya struktur CH2-nya. Nah, di sini ada low density polyethylene ya. Terus kemudian ada medium density, ada high density polyethylene ya, dari LDPE, MDPE, dan HDPE. Ini dapat kita lihat dari bentuknya ya. Kalau LDPE itu bentuknya dia akan tipis seperti plastik-plastik jajanan ya. Kalau dulu waktu SD ataupun sampai SMA gitu kita sering beli makanan di dalam plastik gitu ya. Dan itu plastiknya plastik-plastik LDPE biasanya gitu ya. Dan kemudian kalau dia semakin besar gitu ya, molecular weight-nya semakin besar, rantainya semakin panjang, itu akan menghasilkan high density polyethylene ya, yang biasanya dipakai di dalam kemasan susu ini ya. Nah, HDPE ini sangat keras gitu ya, dan namun dia sangat ringan dan terlebih lagi dia sangat rapat ya, karena rantainya hanya rantai lurus sebenarnya ya. CH2 ini kan sebenarnya CH2 ini kan sebenarnya rantai lurus saja gitu ya. Tidak ada cabangnya ya. Sehingga dia cukup keras, cukup rapat, terus bisa digunakan akhirnya tidak mudah untuk transfer beberapa udara, air gitu ya, terus kemudian bahan-bahan yang chemical volatile tadi tidak mudah masuk ke dalam makanan yang ada di dalam HDPE ini gitu ya. Dan ini dapat dimodifikasi ya rantainya, kita bisa lihat di sini ada deoxyally oriented HDPE ya, ini sorry biasanya POP ya. Nah, ini bisa juga mono ya. Mono axially MOP gitu ya. Ada MOPE, ada BOPE ya. Nah, ini biasanya adalah hasil rekayasa ya ataupun dimodifikasi dari chemical rantainya lurus. Kemudian bisa kita tambahkan CH3 ataupun bisa kita tambahkan lagi gugusnya CH2OH gitu ya. Nah, ini yang strukturnya akhirnya bisa menghasilkan karakter yang berbeda ya. Ini rantainya jadi rantai bercabang ya. Cabangnya pun kita bisa tentukan cabangnya semakin banyak cabangnya atau tidak gitu ya. Nanti akan sifatnya juga akan berbeda. Oke, kemudian adalah jenis kemasan plastik lainnya, yaitu adalah polyester ya, atau yang dikenal dengan polyethylene terephthalate atau PET, atau biasanya juga dikenal dengan PETE ya. Kenapa disebut dengan polyester ya? Karena di sini adalah ikatannya
COOR ya di sini. Nah, ini kalau teman-teman balik lagi ke SMA atau kimia dasar, di sini ada COO. Nah, ini berikatan antara R1 dengan R2 ya. Sebelah kanan itu misalnya R1, sebelah kirinya R2 ya. Nah, ini rantainya akan berbeda ya. Inilah ya, itulah ya. R1 dan R2 rantainya akan berbeda. Nah, ini disebut dengan polyester. Nah, karena ikatan polyester ini adalah ikatan yang sangat kuat ya di dalam chemical, maka dia akan menghasilkan struktur yang kuat ya. Namun PET ini karena kita lihat ya, di sini ada ini patahannya gitu ya. Jadi kalau kita tarik gambar lurus gitu ya, terus begini ya. Ya, dari struktur chemicalnya kalau kita lihat dia banyak sekali bengkokannya, terus kemudian ada benzen di sini juga ya, ada benzen di sini, zen, sehingga strukturnya ini sangat acak gitu ya, sangat acak sekali strukturnya ya. Jadi kalau tadi polyethylene yang lurus ya, sementara kalau yang polyethylene terephthalate itu atau PET ini dia cenderung berbelok-belok ya. Nah, belok-belok inilah ya ada ruangan, sehingga ada ruangan nih di dalam sini. Nah, ruangan ini yang akan mudah untuk terjadi proses migrasi tadi. Ya, jadi kalau botol-botol air kemasan ataupun minuman biasanya dia menggunakan PET ya, dan kemudian chemical-chemical dari luar ini bisa migrasi dengan mudah ke dalam kemasan PET-nya ya. Dan terlebih lagi PET ini karena dia punya pori yang sangat besar, biasanya dia PET ini tidak dicetak ya, dan ketika dia menjadi kemasan primer dia tidak dicetak, sehingga kalau dicetak maka dia butuh pelapis lagi. Sorry, dicetaknya adalah tinta cetak ya, tidak diberikan tinta cetak. Kalau ada tinta cetaknya, maka dia harus diberikan pelapis lagi. Kenapa? Karena PET ini sangat mudah untuk terjadi proses migrasi dari bahan keluar ke dalamnya, ya. Oke, next selanjutnya adalah bahan kemasan yang biasanya ibu-ibu suka, yaitu adalah polipropilen ya atau PP. Nah, ini biasanya dikemas apa bahan bahan plastik yang biasanya digunakan kemasan setelah ini ya, setelah kita beli makanan gitu ya, kemudian kita kemas lagi ya. Nah, itu kita simpan di dalam polipropilen biasanya PP. Ini biasanya produk-produk seperti lock and lock, terus kemudian Tupperware seperti itu ya. Itu bahannya biasanya disusun dari polipropilen ya. Coba kalian lihat di bawah ininya ya, kemasannya gitu ya. Biasanya ada tulisan PP disertai dengan nomor ya. Dan PP ini memiliki gugus CH3 ya. Kalau tadi polietilen itu hanya hidrogen, kemudian ini diganti dengan CH3 gitu ya. Dan ini sifatnya sangat inert ya dan tahan panas. Nah, karena dia strukturnya CH3, maka sebenarnya tetap akan terjadi proses migrasi ya. Kalau tadi kita misalnya bicara polietilen itu lurus gitu ya, maka di sini akan ada sedikit cabangan gitu ya. Ada cabang nih, karena ada CH3-nya, ada kaki-kakinya ya. Nah, sedikit ada proses migrasinya, tapi sifatnya itu sangat kuat ya. Dengan adanya mekanisme ini, CH3 itu akan saling berinteraksi ya. Secara singkat ini. Nah, CH3 ini akan saling berinteraksi sehingga CH3-nya ini akan menguatkan plastiknya. Dan akhirnya plastiknya tersebut menjadi ya yang kita tahu gitu ya, Tupperware, lock and lock itu dia akan menghasilkan produk yang keras. Kemudian ini juga tahan panas ya, tapi tidak panas yang terlalu panas gitu, misalnya dengan minyak gitu ya, ataupun dengan wajan gitu ya. Terkadang wajannya dipanasin terus kemudian langsung dimasukin plastiknya, maka plastiknya lonyot. Iya, jelas sekali ya, karena dia untuk makanan yang panas, bukan kondisi yang sangat panas. Misalnya sampai 500 derajat gitu ya, atau sampai 250 derajat. 250 derajat Celcius gitu ya. Itu cukup tinggi dan dia pun bisa tidak tahan terhadap panas tersebut ya. Tetap misalnya makanan panas itu misalnya baru digoreng terus ditaruh di dalam kemasan plastik itu, kemasan plastik PP ini tidak menjadi masalah ya. Tapi misalnya kita panaskan langsung dengan minyaknya, ini sama dengan plastik lainnya, dia tidak terlalu tahan dengan panas minyak goreng gitu ya. Yang bisa tahan itu misalnya teflon ya, tapi bukan dengan plastik bahkan jenis PP ini.
ya. Dan kemudian ini PP ini inert ya, sehingga tidak mudah untuk mengeluarkan chemical ke dalam makanannya, sehingga diharapkan makanannya menjadi aman ketika disimpan di dalam polipropilen ini ya. Kemudian karena dia tahan panas, maksudnya tidak terlalu panas, ya kemudian bisa pengisian panas, dia juga bisa digunakan untuk microwave ya. Tapi saya tidak sarankan untuk menggunakan plastik saat memanaskan makanan di microwave ya, karena tetap saja akan ada proses migrasi bahan-bahan seperti bahan-bahan aditif, ya itu akan bisa terjadi proses migrasi juga. Ya, jadi gunakanlah bahan yang kaca untuk memanaskan di microwave ataupun oven. Ya, oke, selanjutnya adalah polyvinyl klorida ya. Apa ya? Gugus yang dipunya kalau tadi PP itu adalah CH3, kalau ini kita ganti dengan klorida Cl ya. Nah, karena Cl ini karena gugus Cl inilah, maka bahan-bahan PVC ini bisa tahan terhadap lemak dan minyak, dan kemudian suhunya juga cukup tinggi ya untuk menahan PVC-nya. Terus kemudian PVC ini juga bisa, kalau kalian lihat pipa air gitu ya, itu menggunakan PVC, tapi PVC kalau yang low density juga itu bisa transparan ya, seperti ini ya. Dan sifatnya itu keras juga ya, kaku, sifatnya kaku seperti ini juga. Dan kalaupun di plastik, dia akan menimbulkan plastik yang cenderung lebih keras gitu ya, sehingga bunyinya tuh lebih mantap, lebih bek gitu lah istilahnya ya. Nah itu apa, jenis-jenis plastik. Jadi kalau plastik kemasan yang ringan gitu ya, itu belum tentu juga bahannya dari PP, BOPP gitu ya, atau polivinil gitu ya, atau polivinil lagi, apa namanya, PE gitu ya, polietilen yang tadi kita sudah bahas, tapi juga bisa menggunakan bahan yaitu PVC ya. Dan di sini banyak sekali bahan kemasan juga yang sudah menggunakan PVC, karena dia bisa seolah-olah berbentuk seperti polipropilen, tapi dia bukan polipropilen ya. Dan dia juga transparan, bisa disimpan seperti bentuk-bentuk kemasan yang di atas ini ya. Nah, polyvinyl klorida ini memiliki satu concern, yaitu adalah Cl-nya ya, klorinnya. Dia mampu melepaskan klorin. Kalau klorinnya ini juga dalam jumlah banyak dan bisa bermigrasi ke dalam makanan kita, itu juga pun berbahaya ya. Sehingga biasanya PVC ini memang sebagai kemasan sementara, kemudian nanti kita harus pindahkan ke kemasan yang lain seperti gelas ataupun polyvinyl gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah polistiren ya. Polistiren ini punya gugus, yaitu ada benzennya ya. Nah, benzennya ini kok disebutnya stiren gitu. Stiren itu sebenarnya dari strukturnya seperti ini ya. Ini ada benzen ya, ada benzen. Terus kemudian di atasnya ini ada ikatan vinil ya, ikatan rangkap ya. Nah, ini adalah stiren. Nah, tapi ketika dia digabung, ikatannya ini dia akan terjadi proses polimerisasi ya, jadi rantai tunggal. Rantai tunggal yang mengikat gini ya. Nah, ini disebut dengan polistiren. Nah, polistiren ini memiliki bentuk yang rigid, kaku, tapi sedikit agak rapuh ya. Dan gugus bensinnya ini menyebabkan dia banyak sekali ruangan gitu ya, sehingga dia bisa mengembang ya. Sehingga satu jenis polimer ini sifatnya cukup ringan ya. Memang cukup cocok untuk menahan uap air ataupun uap gas ya. Dan kalau produk-produk segar, misalnya ikan laut ataupun sayuran gitu ya, langsung disimpan di dalam box polistiren, itu bisa sangat praktis sekali gitu ya. Tapi sangat disayangkan, polistiren ini antara satu molekul dengan molekul lainnya, dia tidak berinteraksi sangat kuat ya, karena gugus benzennya ini. Jadi benzen ini seperti penghalang gitu ya. Ini benar-benar kayak dia penghalang sekali gitu ya. Penghalang. Jadi dia tidak akan memberikan interaksi antar rantainya. Dan kita tahu juga, kita bisa lihat polistiren itu ketika kita kopek gitu ya sedikit, maka dia akan langsung rusak gitu ya. Dan ketika partikel-partikel dari polistiren ini masuk ke dalam makanan, nah itulah yang cukup berbahaya untuk pangan ya, untuk dunia pangan. Terlebih lagi stiren
eh, kalau ada produk stiren yang tidak terbentuk gitu ya, tidak terbentuk menjadi polistiren, maka itu juga bisa masuk ke dalam tubuh dan memang diketahui sangat berbahaya ya untuk aktivitas di dalam tubuh ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana recycling ya, proses recycling dari kemasan pangan. Ini ada dari plastik, ada dari kertas, ada dari multi layer gitu ya, ada dari gelas, ada dari can gitu ya. Tapi di sini karena kita lagi membahas plastik, maka kita akan melihat poin-poin dari plastik, yaitu plastik ini sebenarnya ketika digunakan hanya ada beberapa plastik doang yang bisa digunakan kembali ataupun hanya dibersihkan kemudian bisa digunakan lagi karena tidak menempel ke dalam plastik tersebut. Tapi kebanyakan plastik karena mereka memiliki pori-pori ya, yang seperti tadi ya PET, terus polistiren gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah sulit sekali untuk di-recycle. Kalaupun di-recycle, dipanaskan terus kemudian menjadi biji plastik lagi, kemudian dicetak, mereka tidak cukup aman untuk digunakan kembali untuk menjadi proses pangan gitu ya. Sehingga ini bisa kita lihat di sini ada proses tidak di recycle ya udah menjadi sampah, jadi waste gitu ya. Ataupun kita bisa recycling tapi berbeda fungsinya ya, atau yang disebut dengan downcycling. Jadi kalau bahan kemasan, bahan suatu material yang digunakan untuk pangan itu harus memang benar-benar safety, benar-benar aman untuk tubuh gitu ya. Dan kalau sudah digunakan untuk produk lain, misalnya untuk jadi bahan untuk jaket, bahan untuk kasur, bahan untuk tempat tidur, bahan untuk bantal gitu ya, maka itu disebut dengan downcycling ya, bahan yang digunakan awalnya semestinya untuk pangan, selanjutnya ketika di recycle dia digunakan untuk bahan lainnya. Ya, ada juga bahan yang limited recycling ya, seperti PE, terus kemudian PET, terus kemudian HDPE itu masih bisa memungkinkan sekali untuk di recycling, tapi terbatas jumlahnya gitu ya. Ada pencampuran lagi dengan HDPE-nya ataupun bahan-bahan mentah lainnya ya. Dan ini disebut dengan limited recycling ya. Dan apakah plastik itu bisa di recycling lagi gitu? Recycling maksudnya digunakan kembali untuk bahan tersebut. Jawabannya adalah tidak ya, tidak semua plastik ya. Dan kemudian bahan plastik tersebut memang tidak bisa terus digunakan gitu, misalnya polistiren gitu, ketika sudah digunakan sekali maka kita harus membuangnya, tidak bisa digunakan terus-terusan gitu ya, karena akan berdampak bagi kesehatan kita. Oke, selanjutnya ini adalah bagaimana jalannya plastik itu bisa didaur ulang gitu ya. Banyak sekali produk-produk sampingan ya yang disebut dengan downcycling tadi. Bisa jadi otomotif, bisa menjadi furniture, bisa menjadi outdoor elements, terus kemudian bisa jadi clothes and footwear, bisa jadi bags and complements, packaging, kemasan luar ya, bukan food packaging, tapi misalnya tempat CD, plastik kemasan luar gitu ya, ataupun memang packaging untuk makanan juga bisa ya, yang tadi kita sampaikan bahwa ada beberapa bahan plastik yang terbatas ya penggunaannya. Kemudian bisa juga jadi building and construction gitu ya, bisa untuk membangun tembok gitu ya, temboknya ini diisi dicampur dengan misalnya polistiren, maka dia akan menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi, itu sangat memungkinkan sekali digunakan ya, atau proses tersebut digunakan sebagai downcycling ya, atau bahan-bahannya itu ya digunakan tidak sama dengan produk awalnya gitu ya. Tidak hanya untuk food packaging tapi untuk berbagai jenis plastik gitu ya. Kalau memang plastik tersebut sudah berbeda dengan bahan lainnya, itu disebut dengan downcycling ya. Ya, di sini kemudian ada kode-kode tertentu untuk bahan pangan gitu ya. Dan kode-kode ini secara spesifik merujuk pada jenis plastik apa ya, dan ini sudah disepakati secara internasional. Kemudian apakah prosesnya ini bisa diproses untuk daur ulang atau memungkinkan atau sangat sulit untuk didaur ulang gitu ya, atau bahkan tidak mungkin sama sekali untuk didaur ulang.
ya. Coba kita lihat yang pertama adalah polyethylene terephthalate atau yang dikenal dengan plastik PET, ya, atau PETE ada ini biasanya kalau kalian keluar negeri nanti kalian akan ditemukan, kalian akan menemui plastik namanya PETE gitu ya. Jadi jangan bingung, PETE itu adalah plastik PET. Dan paling sering didaur ulang, ya, karena jumlahnya banyak sekali penggunaannya di dalam sektor food and beverage. Dan plastik nomor satu ini adalah plastik yang mudah untuk didaur ulang dan cocok untuk menyimpan makanan dalam waktu lama, gitu ya. Dan ini sangat mudah untuk mendaur ulangnya ya. Tinggal kita panaskan, maka kita bisa cetak lagi, gitu ya. Terus kemudian plastik nomor dua, sama dengan plastik nomor satu, ini sangat mudah juga untuk didaur ulangnya, yaitu adalah HDPE. Lebih kuat daripada PET, dan plastik nomor dua ini sangat kuat dan mudah untuk didaur ulang ya. Yang tadi saya sudah sampaikan, dia rantainya rantai lurus dan dia sangat rapat sekali gitu ya. Jadi tidak banyak makanan-makanan ataupun chemical yang menyerap di dalam HDPE-nya tersebut, gitu ya. Terus kemudian nomor tiga ini adalah polyvinyl klorida ya. Jadi PVC itu juga sudah dikategorikan ke nomor 3, dan ini mengandung bahan kimia yang cukup berat ya, yaitu adalah termasuk timbal dan salat ya, sehingga mampu memberikan dampak kesehatan gitu ya. Jadi makanan yang di plastik dengan PVC ini cukup berhati-hati gitu ya. Terus nomor 4 itu adalah LDPE, low density polyethylene ya. Plastik ini dianggap yang paling tidak beracun gitu ya, dibandingkan dengan plastik lain, dan relatif paling aman untuk digunakan dalam makanan ya, dan seringkali dapat digunakan kembali daripada didaur ulang, karena tinggal dibersihkan maka dia bisa bersih sama dengan plastik HDPE gitu ya. Terus kemudian nomor 5 ya, di sini ada polypropylene atau PP. Nah, ini yang paling disukai sama ibu-ibu tadi ya yang saya sampaikan. Dan memiliki titik leleh yang tinggi ya, cukup cukup tinggi titik lelehnya ya. Selanjutnya adalah ya nomor 5 ini sudah memiliki sifat kuat ya, ringan gitu ya, kemudian bisa juga dibentuk-bentuk dengan mudah gitu ya, ataupun disebut dengan fleksibel gitu ya, dan dapat dengan mudah didaur ulang di pusat-pusat daur ulang yang ada, bahkan di Indonesia juga sudah ada gitu ya, yang dapat mengolah untuk PP-nya ini. Kemudian plastik nomor 6 itu adalah polistiren. Nah, ini ya, yang sering beli makanan-makanan di kantin kadang-kadang dikemasnya dengan polistiren ini ya. Dan dapat merupakan plastik yang sangat berguna ya, karena murah harganya gitu ya, karena dia dapat mengembang, yang tadi saya bilang dapat mengembang, sehingga dia dengan jumlah sedikit dia dapat digunakan untuk berbagai fitur ya. Misalnya kalau kita bandingkan dengan PE ataupun HDPE gitu ya, maka jumlah plastiknya akan jauh lebih banyak digunakannya dibandingkan dengan polistiren ini ya. Dan plastik nomor 6 ini atau polistiren ini dapat memigrasi sisa bahan yang tadi stiren ya, maupun benzen, yaitu adalah sebuah bahan neurotoksik yang sudah diketahui dan memiliki efek kesehatan yang berbahaya bagi tubuh ya. Terakhir ini menarik sekali, nomor 7, kalau tadi ada jenis-jenisnya, yang nomor 7 ini adalah bentuknya O gitu ya, atau disebut dengan other. Nah, di sini adalah bahan-bahan plastik lainnya ya. Nah, plastik ini tidak memiliki nama ataupun tidak memiliki kategori khusus, dan lebih merupakan kategori lain-lain ya, karena tidak terbuat dari berbagai jenis plastik, karena dia bisa terbuat dari berbagai jenis plastik gabungan gitu ya. Dan cukup sulit untuk mendaur ulangnya, karena pasti bahannya, ketika bahannya sangat beragam, maka sifat fisik dan sifat kimianya pun akan beragam gitu ya, jadi sangat sulit untuk didaur ulang. Dan plastik nomor 7 ini karena dia dari berbagai bahan gitu, kemudian bahan adisifnya seperti apa, terkadang tidak terkontrol ya. Kadang-kadang juga bisa menggunakan polikarbonat, jenis polikarbonat gitu ya, yang dapat mengandung unsur BPA atau bisphenol A ya, yang digunakan untuk filler ya, pengisi di dalam plastiknya tersebut. Jadi polikarbonat ini terlihat kuat gitu ya, transparan, kuat gitu ya, tapi sebenarnya itu mengandung bisphenol A. Dan BPA ataupun bisphenol A ini yang terdapat di dalam PC sangat dikaitkan dengan masalah kesehatan. Dan ini sudah ada kasusnya, nanti kita akan lihat bagaimana kasus dari proses migrasi tersebut ya.
Nah, sebaiknya kita hindari plastik-plastik yang berlabel 3, 6, dan 7 ya untuk makanan. Karena plastik-plastik ini tidak mudah didaur ulang dan juga memberikan dampak kesehatan yang tidak bagus untuk tubuh kita juga gitu ya. Jadi minimalisir penggunaan plastik tersebut. Kalau memang penggunaannya sesuai dan kita bisa bersihkan, itu tidak menjadi masalah. Tapi terkadang kita neglect dengan hal tersebut dan akhirnya kita istilahnya mengkonsumsi bahan kimia yang ada di dalam plastik tersebut ya. Oke. Next, kita akan melihat bahan kertas ya. Nah, kertas ini terdiri dari serat selulosa ya pastinya dong ya. Kita tahu bahwa kertas itu selulosa gitu ya. Dan di dalam selulosa ini ada bahan aditif ya untuk menguatkan kertasnya sehingga tidak mudah rusak gitu ya. Dan selulosa ini adalah polikarbohidrat ya. Polikarbohidrat ya, atau karbohidrat polimer gitu ya. Jadi ini dari gula-gula gitu ya, sehingga sebenarnya ini ramah untuk lingkungan. Tapi apakah ramah untuk kemasan makanan dan untuk kesehatan kita juga? Mari kita lihat ya. Di sini juga kita bisa lihat di sini ada aditif yang cukup banyak ya. Bahkan di sini bisa menggunakan pengisi, pelapis, biosida, dan pengikat sintesis ya. Biosidanya ini tujuannya adalah supaya tidak dimakan oleh mikroorganisme ya. Karena dari selulosa kita tahu bahwa seperti kapang gitu ya, sangat mudah untuk menempel kemudian akhirnya memakan ya selulosa tersebut karena dia sangat suka dengan selulosa. Ya. Terus kemudian keamanan pangannya kita bisa lihat kertas dan karton ya memiliki sifat penghalang yang sangat rendah karena bahannya sangat berpori ya, porinya ini sangat besar-besar. Jadi kalau polikarbohidrat memiliki kelemahan yaitu pori-porinya itu besar sekali gitu ya. Dengan pori-pori yang cukup besar ini kita sangat sulit sekali ya untuk menutup bagian-bagian tersebut ya. Kita sudah menutupnya dengan senyawa-senyawa aditif, tapi pori-pori tersebut tetap saja sangat mudah untuk mentransfer gas ataupun bahan-bahan chemical dari luar ke dalam gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah migrasi dari bahan kimia dapat terjadi dengan tingkat tinggi, misalnya tinta cetak dan perekat ya, karena di dalam kemasan kertas ini biasanya dilapisi lagi dengan polimer gitu, misalnya untuk kopi ini di dalamnya ini ada plastiknya lagi walaupun tidak terlihat gitu ya, ada plastik tipis. Nah, plastik tipis tersebut direkatkan dengan perekat dan perekat tersebut bisa termigrasi ke dalam makanan kita, ke dalam kopi kita. Dan kemudian di sini ada tinta-tinta ya. Misalnya kita beli popcorn gitu ya. Dan kemudian tinta ini popcornnya, kemasan popcorn tersebut berasal dari kertas, maka tinta tersebut memungkinkan sekali untuk berpindah ya. Kita bisa lihat di sini terjadi proses migrasi dari paper ke dalam makanannya ya, dan ini sangat mudah sekali, sangat besar ya. Dan migrasi itu tergantung pada faktor seperti jenis makanannya, suhu, waktu penyimpanan, nah kemudian ada volatilitas bahan kimia juga ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam makanan yang dikemas dengan kertas, dan itu sangat mudah ya. Nah, selanjutnya untuk yang kertas, bagaimana proses recyclingnya? Apakah terus bisa digunakan? Ya, jawabannya adalah tidak juga. Ya, karena kertas tersebut ternyata dalam penyusunannya itu bergabung dengan bahan-bahan yang lainnya, sehingga kita tidak bisa gunakan bahan tersebut untuk makanan lagi, gitu ya. Sehingga hanya sekali pakai saja. Karena misalnya kita pakai gitu ya, maka akan terjadi kontaminasi dengan pewarnanya, aditifnya yang cukup besar gitu ya. Sehingga recyclingnya yaitu adalah tidak di recycle sama sekali, ataupun prosesnya tadi sama yaitu adalah downcycling, tidak menjadi proses untuk kemasan makanan, ataupun limited recycling. Misalnya ada ada bagian yang misalnya ada plastiknya gitu ya, plastiknya bisa dibuka, bisa dipisahkan, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya lain ya, aditif lainnya, itu bisa digunakan kembali ya, disebut dengan limited recycle. Tapi tidak bisa fully digunakan terus-terusan ya, recycling. Oke, selanjutnya itu adalah kemasan logam. Nah, ini kemasan logam ini sering kita jumpai gitu ya. Jadi kemasan itu bukan hanya dari plastik ataupun dari kertas, tapi ada juga kemasan yang rigid, yaitu adalah berbahan dari logam. Nah, kemasan logam ini bisa terbuat dari dua bahan, yaitu
antara bahan aluminium, ya, nih ya, bahan aluminium ataupun bahan baja gitu ya. Nah, aluminium ini memang 90% itu adalah dari berbahan aluminium, namun ada campurannya seperti tembaga, seng, dan mangan ya. Yang tujuannya adalah semakin membuat aluminium tersebut semakin rigid, semakin kaku, semakin kuat gitu ya. Tapi ada juga bahan yang dari baja. Baja ini adalah campuran ya, campuran dari beberapa bahan. Ya, di situ juga ada besi gitu ya. Nah, baja ini sebenarnya tidak mengkilat, tidak terlalu mengkilat gitu ya. Dia harus membutuhkan pelapisan ya, atau tin coated steel. Nah, di situ baru bahan tersebut terjadi lebih mengkilat gitu ya. Karena besi kan tidak terlalu mengkilat sebenarnya ya. Terus kemudian juga ada baja dilapisi dengan kromium ya, ataupun disebut dengan chrome coated steel ya. Nah, yang tadi tin coated steel itu kadang-kadang disebut dengan tin plate. Nah, ini jangan bingung ya. Nah, campuran ini terkadang kita dengar dengan sebutan sebagai alloy ya. Alloy itu adalah gabungan dari beberapa bahan inorganik ya. Kemudian ini kemasan logam itu memiliki sifat yaitu adalah penghalang yang sangat baik ya. Baik itu perubahan dari suhu, terus habis itu perubahan chemical itu sangat rendah. Kenapa? Karena ikatan antara atom-atom logam itu sangat sangat menempel gitu ya, menempel satu sama lain dan kemudian dikelilingi oleh awan elektron gitu ya. Jadinya uh, udara ataupun molekul itu sangat sulit untuk masuk ataupun sangat sulit untuk lewat gitu ya. Dan kemudian untuk mengenai keamanannya, kemasan logam ini ketika berinteraksi dengan makanan ataupun minuman gitu ya, itu akan menghasilkan air ya, pasti akan punya air ya, ada airnya. Dan kemudian air ini ketika berinteraksi dengan logam, maka dia akan menjadi ion ya. Nah, ion-ion logam ini, ion-ion logam itu seperti misalnya P2+, Cu2+, Cd3+ gitu ya. Ini yang akan bermigrasi, jalan-jalan nih ke dalam makanan kita ya. Kita tidak inginkan hal tersebut terjadi ya. Oleh karena itu biasanya proses kemasan logam ini di bagian dalamnya itu akan diberikan pelapis di sini ya, pelapis organik. Nah, bahan pelapis organik ini disebut dengan plasticizer gitu ya, sehingga tidak langsung berkontakkan antara plasticizer tersebut dengan ion-ion logam. Nah, terkadang ion logam itu memang dibutuhkan untuk tubuh kita, seperti misalnya air mineral. Air mineral itu kalau kita bicara secara singkat itu adalah aquades yang diberikan ataupun dikontrol jumlah mineralnya, jumlah logam-logamnya di dalamnya. Dan kita karena kita saat ini sudah jarang makan buah, jarang makan daging secara langsung gitu ya, tidak langsung makan darah gitu ya, dan kemudian konsumsi logam-logam itu sedikit buat tubuh kita, maka melalui air mineral ini tubuh kita tidak kekurangan mineral ya dalam prosesnya. Namun air mineral tersebut memiliki ion-ion yang terkontrol. Nanti jumlah ion logam yang terkontrol. Tapi kalau misalnya di dalam kemasan makanan, kita tidak harapkan kemasan makanan tersebut sama dengan mineral gitu ya. Makanan bermineral gitu ya. Tidak kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah tetap makanan kita misalnya mengandung karbohidrat, protein, hanya mengandung itu saja dan ion-ion logamnya pun konstan, sesuai. Tidak terjadi proses penambahan dari kemasan logam ini gitu ya. Nah, namun disayangkan pelapis organik ini dapat berpindah gitu ya. Dapat berpindah ke dalam makanannya ya. Ini bahan-bahan tersebut pasti dasarnya bisa juga ada epoksi gitu ya. Polimer epoksi itu juga bisa digunakan ataupun pelapis organik lainnya gitu ya. Dan itu karena dia menggunakan pelapis organik ketemu dengan bahan organik, maka dia bisa berinteraksi terus kemudian bisa berpindah ya. Dan ini ada report bahwa ada perpindahan senyawa bisphenol A dan pelapis epoksi. Ini epoksi ya, salah tulis. Tambah Kak, epoksi. Nah, pelapis epoksi yang terdeteksi dalam makanan ya dan minuman kaleng. Nah, ini cukup berbahaya juga. Jadi ya walaupun memang kaleng itu bariernya cukup kuat gitu ya dari luar gitu, tapi di dalamnya sendiri ternyata dia memberikan proses migrasi yang cukup fatal gitu ya. Ion-ion logam ini dapat berpindah.
Oke. Nah, menariknya dari kalau bahan-bahan yang lainnya tadi gitu ya, seperti kertas, plastik itu tidak mudah untuk di-recycle, gitu ya. Tapi kalau misalnya baja ataupun apa namanya aluminium ini ya bahan kaleng, bahan logam, dia sangat mudah untuk di-recycle karena mereka harus memanaskan hingga sekitar 1000 derajat Celcius 1000 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius mungkin ya. Dan bahan-bahan organik yang tadinya ada di dalam itu ya tadi ya pelapisnya gitu ya, pelapis kemasan logamnya, maka dia bisa menguap, bisa volatil ya karena suhunya sampai 1000 sampai 2000 sehingga dia tidak ada di dalam logam tersebut lagi. Dan itu bisa digunakan kembali untuk produk pangan gitu ya. Jadi ini sangat recycling dan bisa digunakan berkali-kali gitu ya, bisa di-recycling berkali-kali. Oke. Bahan selanjutnya yaitu adalah gelas. Nah, ini ya yang tadi sudah saya sampaikan. Gelas ini tersusun atas silikon oksida ya. Biasanya ada gabungan juga dengan aluminium oksida, jadi ikatannya adalah SiO. SiO dan dia bisa berikatan juga dengan AlO ya. Nah, ini biasanya SiO AlO ini ya. Silikon oksida dan logam oksida ya. Di sini ada penambahan logam. Logamnya di sini ada biasanya logam ini ya periode 1 dan periode 2 gitu ya. Bisa ditambahin Na ataupun sodium gitu ya, ataupun Mg biasanya, magnesium. Nah, silikon oksida atau SiO ataupun aluminium oksida itu adalah pasir sebenarnya ya. Jadi silikon oksida ini menariknya adalah dia pasir gitu. Tapi ketika pasir ini dilelehkan gitu ya, dipanaskan, dia akan seperti cairan ya. Kemudian ketika mereka seperti cairan, dia bisa memadat kembali ya. Karena memang sifat materialnya seperti itu silikon ya. Dia akan bisa memadat kembali dan kemudian dia bisa tahan dengan suhu yang cukup tinggi gitu ya karena memang proses pembuatan gelas ini bisa sampai 2000 derajat gitu ya 1500 sampai 2000 derajat untuk melelehkan gelasnya ya. Nah ini karena dia sangat rapat ya silikon oksida ini ya materialnya sangat rapat, dia susunannya sangat rapat, dia rongganya sangat kecil sehingga dia memiliki sifat penghalang yang sangat baik sini. Kemudian dia tidak memiliki ini ya bahan-bahan tambahan yang digunakan gitu ya sehingga prosesnya itu tidak ada bahan yang termigrasi sama sekali ke dalam makanan ya gambarnya dia tidak ada termigrasi sama sekali kemudian kalaupun di depannya ada misalnya label stiker gitu ya di depan sini dia tidak termigrasi ya ataupun bariernya sangat baik nih yang paling baik gitu ya. Nah kemudian tapi di dalam kemasan gelas itu pasti tidak semuanya gelas ya. Bahkan kalaupun tutupnya gelas itu biasanya akan ada polimernya lagi ya ataupun plastiknya lagi sehingga penutupnya menjadi lebih rapat ya. Nah, penutupnya ini biasanya menggunakan plastik, logam ataupun kayu ataupun cork ya. Sebutannya cork ya. Biasanya misalnya wine gitu ya, pasti ditutupnya itu menggunakan cork ya supaya dia tetap ada pori-porinya ya. Untuk keluar tapi sedikit sekali gitu ya. Dan kemudian di sini ada misalnya plastik gitu ya, tetap tutupnya itu terbuat dari plastik gitu ya, walaupun bahan utamanya itu adalah gelas ya. Kemudian ada juga yang pakai logam gitu ya, misalnya pembuka tutup botol gitu ya. Nah, itu kan pasti kan tutup botolnya itu terbuat dari logam ya. Nah, walaupun kecil gitu ya, proses ini terjadi, proses migrasinya kecil, tapi tetap ada proses migrasi dari tutupnya, gitu ya. Karena bahannya tersebut menggunakan plastik ataupun logam, ya. Jadi ya walaupun paling aman, tapi tetap saja tutupnya ini ada pengaruh migrasinya, gitu ya. Nah kemudian memang pernah ditemukan ini ya migrasi dari proses di dalam kemasan gelas yaitu plasticizer untuk plastiknya itu ya tetap ada yang berpindah gitu ya. Jadi ya sangat memungkinkan juga walaupun luas areanya sangat kecil dibandingkan dengan luas area dari botol ataupun kemasan gelasnya sendiri ya.
Dan menariknya kemasan gelas ini sangat mudah untuk di-recycle ya, tinggal tutupnya dibuang, kemudian plastik-plastiknya dicopot gitu ya. Dan kemudian, misalnya, botolnya ini masih tetap bagus gitu ya, ya tinggal dibersihkan saja gitu di dalamnya, biasanya dicuci lagi gitu ya. Atau misalnya, botolnya ini sudah seragam gitu, maka dia, bisa digunakan kembali ya, di-recycling kembali. Atau, misalnya botol tersebut sudah ada yang pecah, botol-botol pecah gitu ya, itu masih bisa di-recycling gitu ya, masih bisa digerus kembali menjadi pasir gitu ya, istilahnya menjadi pasir kembali dan kemudian dipanaskan kembali. Dan itu bisa menjadi, botol gelas lagi, ya. Oke, selanjutnya itu adalah kemasan berlapis ya, multi layer dari, kemasan dan biasanya kemasan ini memang kemasan-kemasan yang perishable dan memang kita inginkan dia sangat minim ya untuk terjadi proses, eee, migrasi dari luar gitu ya ke dalam. Tapi yang tidak kita pungkiri bahwa memang tetap terjadi proses, ini ya, migrasi dari kemasannya tersebut bahkan ya. Oke, kita lihat yang pertama yaitu adalah kemasan ini adalah terdiri dari 75% lembaran karton atau paperboard ya. Karton itu berarti kan selulosa ya, kemasan kertas ya, karton. Dan kemudian ada sekitar 20% itu terdiri atas plastik, ya plastik yang cukup kuat dan aman buat makanan yaitu adalah polyethylene. Dan kemudian sekitar 5% ini adalah aluminium foil. Nah, ini adalah lapisan-lapisannya ya. Kita bisa lihat yang pertama itu adalah dari plastik dulu ya, pasti plastik untuk supaya kemasan tersebut tidak rusak gitu ya. Terus kemudian di bawah sini ada paperboard gitu ya, paperboard kertas gitu ya untuk mencetaknya. Terus kemudian di dalamnya lagi ada plastik lagi, dilapisi oleh plastik lagi di sini ya. Terus kemudian di dalamnya lagi di sini ada aluminium ya. Ada aluminium lapisan aluminium, kemudian di dalamnya ada lapisan plastik lagi ya. Kenapa sistem ini dilakukan supaya ketika misalnya susu gitu ya, kita ambil langsung contoh susu ataupun jus gitu ya, maka dia ketika berinteraksi dengan aluminium langsung dia memungkinkan sekali untuk terjadi proses migrasi karena cairan ya, ion-ion logamnya tadi. Oleh karena itu dibutuhkan lapisan plastik. Nah, karena plastik ini tetap memiliki pori gitu ya, ataupun misalnya polietilen itu sangat kecil, tapi tetap saja dia tetap memiliki pori dan kita tutup dengan aluminium foil. Nah, aluminium foil inilah yang mencegah untuk terjadinya proses rembes makanan tersebut gitu ya. Dan kemudian paperboard yang di luar tujuannya adalah supaya, kemasannya menjadi lebih rigid, kalaupun tidak ada paperboard, ini kemasan plastik pun tetap bisa, gitu ya. Oke, nah, karena dia banyak sekali multi layer ya, atau multi material di dalam bahannya sini, maka akan semakin banyak chemical yang sebenarnya bisa bermigrasi ke dalam makanan, gitu ya. Walaupun dari luarnya sudah dikurangi, gitu ya, tapi dari dalam makanannya pun belum tentu, gitu ya. Dan kemudian Eee, saat proses kemasan karena, banyak sekali yang dicetak, ada bahan perekatnya, ini bisa terjadi proses perpindahan juga ya, atau yang disebut dengan tadi proses migrasi secara set off ya, atau set off migration. Nah, karena proses ini terdiri dari banyak sekali bahan, ini biasanya tidak bisa di-recycling ya. No recycling sama sekali ataupun, bisa di-recycling namun penggunaannya tidak untuk bahan makanan atau downcycling gitu ya, bisa untuk jaket lagi tadi ya, untuk bahan, apa, jalan raya mungkin ya menjadi fillernya, terus kemudian untuk construction, untuk bangun rumah gitu itu juga bisa ya, tapi tidak diperuntukkan kembali untuk makanannya. Karena ketika, plastik tersebut dibuka, terus kemudian aluminium diambil lagi, maka akan ada bahan perekatnya juga yang di dalamnya situ. Ya, itu adalah, chemical view dari beberapa food packaging. Mungkin ada food packaging lainnya yang tidak saya sebutkan jenisnya, tapi secara general yang tadi sudah saya bahas ya ada bahan dari plastik, kemudian ada bahan dari kertas, kemudian ada bahan dari logam, kemudian ada bahan dari gelas gitu ya, kemudian ada bahan dari, multi layer ya yang bisa kita temui dan mungkin multi layer-nya pun ada berbeda-beda ya jenisnya. Ada 3 layer, ada 5 layer, ada 7 layer dan itu, dari satu perusahaan ke perusahaan lain mungkin akan berbeda. Misalnya kita sebut saja Tetra Pak, itu ada beberapa layer juga gitu ya. Oke, kemudian yang kita akan bahas selanjutnya adalah tentang case report of migration ya. Jadi ini mungkin sudah pernah saya singgung juga, tapi
ini sangat penting sekali. Memang ada produk yang ini ya, proses migrasi itu ditemukan gitu ya, dan I don't even know in Indonesia we never heard it before. I never heard actually ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada proses migrasi di Indonesia atau tidak? Maksudnya migrasi makanan, migrasi bahan chemical gitu ya ke makanan. Tapi kalau di luar memang mereka sangat concern dan mereka menemui problem gitu ya di negara tersebut, dan hal tersebut diketahui berasal dari proses migrasi ini ya. Yang pertama yaitu adalah kasus di tahun 2006 ya. Di 2006 ini ada ini ya, bahan fotoinisiator ITX yang dulunya digunakan untuk mengeringkan tinta cetakan gitu ya di dalam kemasan. Sebelumnya saya sudah bahas kenapa bahan tinta ini harus dikeringkan, karena kemasan ini kan dalam hitungan menit saja bisa sampai 300 meter, 400 meter, 500 meter gitu ya. Sangat cepat sekali sehingga dia harus cepat dikeringkan, kalau tidak ketika ditumpuk maka tintanya akan bleber gitu ya. Nah, biasanya bahan-bahan tersebut menggunakan bahan-bahan pengering gitu ya, seperti fotoinisiator. Ini fotoinisiator maksudnya adalah ketika ada cahaya maka tinta tersebut bisa menjadi kering gitu ya, karena ada inisiasinya untuk melakukan proses cross-linking ya di dalam polimer. Nah itu ada bahan yang disebut dengan fotoinisiator ITX, dan ini masuk ke dalam makanan ya, ditemukan terlebih lagi di susu bayi dan jus buah ya. Ini kemungkinan yang terjadi adalah proses set off ya. Nah ini sangat penting sekali, dan di tahun 2006 ini ya, jutaan liter jus dan susu bayi ditarik oleh Nestle. Ya, saat ini ETX dilarang oleh banyak negara dan perusahaan pangan. Jadi ETX ini sudah mulai berkurang peredarannya gitu ya, karena sudah banyak pelarangannya ya. Dan selanjutnya yaitu adalah benzophenol ya, benzophenol atau bahasa Inggris benzophenol gitu ya, dari sleeve yang ditemukan di susu. Ya ini balik lagi, ini benzophenol ini tujuannya adalah untuk ya di dalam kemasan lah ya, di dalam kemasan tersebut ya. Di sini disebutkan dicetak lewat botol HDPE ya, dan ini terjadi proses migrasinya ke dalam pangannya juga gitu ya, benzophenol. Dan produk ini pun akhirnya ditarik karena banyak keluhan terhadap bau dan rasa dari makanan tersebut gitu ya. Dan ini di tahun 2009 di Eropa juga ya. Jadi kebanyakan kasus itu terungkap di antara Amerika, Eropa, dan beberapa negara Asia yang maju seperti India, Cina, Singapura gitu ya. Baru kemudian ketahuan gitu ya bahwa ada produk-produk yang berbahaya di makanan kita. Selanjutnya ada juga dari di tahun 2010 ya, di Amerika Serikat ini ada sereal ya, ada cemaran hidrokarbon ya, hidrokarbon aromatik ya, biasanya dari fenol nih kadang-kadang ya, gugus-gugus maksudnya adalah toluan ya, kemudian akhirnya masuk ke dalam makanan dengan mudah, dan toluan juga biasanya digunakan untuk tinta cetak gitu ya. Nah di sini ada cemaran ya, cemaran di dalam sereal yang kemungkinan berasal dari coating kertas di sereal box tersebut gitu ya. Dan ini untuk biasanya sereal itu kan untuk makanan anak kecil ya, kebanyakan anak kecil yang sangat suka dengan sereal seperti ini, dan ini cukup berbahaya juga gitu ya untuk dikonsumsi ya. Dan ini ketemunya di tahun 2010 ya. Reportnya adalah penarikan 28 juta box sereal, pengurangan 15% dari pendapatan bersih untuk perusahaan pangan tersebut ya. Sangat menarik sekali, 15% untuk suatu perusahaan industri besar ini sangat berpengaruh sekali ya, karena jumlah karyawan dan produksi yang terus memakan jumlah anggaran pasti ya, sehingga 15% ini cukup besar ya. Ditambah lagi ada penarikan 28 juta box ya, dan terkadang ketika ditarik seperti ini akan ya tidak digunakan kembali gitu ya untuk pangan, sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. Oke, selanjutnya ini ada case report dari India di tahun 2015 ya, yang tidak terlalu jauh dari tahun sekarang, sekitar 7 tahun lalu, ada isu tentang heavy metals di dalam noodle package ya. Di dalam kemasan
mie-nya mereka menemukan ada heavy metals ya di situ. Dan ini ditemukan di bahan Maggi noodle ya. Nanti kalian coba cari di internet, itu ada Maggi noodle dari Maggi, dan di situ ada kemasan, ada report yang menunjukkan bahwa kemasan mie-nya itu mengandung heavy metal yang cukup besar. Heavy metal itu biasanya didapati dari pewarnanya ya. Jadi warna saya sudah jelaskan, ada warna organik dan inorganik, dan senyawa inorganik tersebutlah yang uh, uh, yang berasal dari heavy metal gitu ya, logam-logam berat ya, bisa bisa dari Cu, Cd, Fe. Nah, ini disebut dengan logam-logam berat ya. Logam berat itu bukan berasal dari misalnya air raksa doang gitu ya, Hg gitu misalnya. Nah, raksa doang gitu ya. Tapi metal, heavy metal itu juga dari Cu, Cd, Fe, dan seterusnya gitu ya, yang bisa memberikan warna ya. Dan hasilnya adalah dia kehilangan pasar yang cukup besar ya. Terus kemudian brand image sangat berpengaruh ya. Brand image itu sangat penting sekali untuk suatu perusahaan. Jadi kalau berpengaruh itu pasti susah untuk membersihkannya ya. Terus sangat besar concern masyarakat terhadap PSR-nya gitu ya. Apakah nanti akan terjadi lagi atau tidak gitu ya. Dan ini cukup besar waktu itu di tahun 2015 beritanya ya. Dan ini terjadi, Maggi itu kan di bawah Nestle ya. Nestle ya. Nah, dan Nestle ini karena perusahaan besar dan juga banyak sekali di seluruh dunia produknya, sehingga dia juga sebenarnya banyak sekali problemnya gitu ya. Dari yang potensiator ITX, terus benzophenone, terus kemudian dari kasus heavy metals di Maggi noodles gitu ya. Dan ini menjadi concern yang sangat penting untuk Nestle ya. Dan Nestle pun mengumumkan bahwa it takes years to build trust and fidelity in brands and products ya. Jadi ini sangat 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 sulit untuk membangun brand image ya. But it only takes second to destroy the trust ya. Jadi ketika trust itu diambil diperoleh gitu ya, kepercayaan itu diperoleh dengan sifat yang cukup lama gitu ya. Maksudnya adalah kalian memperoleh kepercayaan dari seseorang itu sangat sangat sulit gitu ya. Sehingga ketika kalian sudah dipercaya, maka kalian harus menjaga kepercayaan tersebut gitu ya. Karena hanya dalam waktu singkat ketika kalian lalai, maka kalian dapat merusak kepercayaan tersebut. Dan ini kerugiannya sangat besar, image-nya juga sulit lagi dibangun gitu ya. Mungkin di Indonesia, Nestle masih bagus, Unilever masih bagus gitu ya. Tapi ketika ada kasus seperti di India, di Eropa, maka orang akan cenderung untuk sulit untuk membeli produk tersebut, gitu ya, karena sangat concern terhadap kesehatan. Ya, jadi kalau ada produk-produk juga seperti yang terakhir kita dengar, misalnya Kinder Joy mengandung salmonella, maka produknya ditarik. Orang tua pun jadi takut untuk membeli Kinder Joy tersebut gitu ya. Jadi lesson learn yang bisa kita ambil dari kegiatan membangun kepercayaan ini adalah kepercayaan itu sangat mahal dan sangat mudah untuk menghilangkan kepercayaan tersebut ketika kita lalai gitu, terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. That's all I think about the chemical view dari suatu packaging ya. Kita bisa belajar dari basicnya, apa yang kita butuhkan, kita ketahui untuk makanan kita, jenis kemasan apa yang akan kita gunakan, kemudian kemasan tersebut bisa di recycling kembali atau tidak. Jangan-jangan kalau kita pikir adalah PET ini bisa kita gunakan berkali-kali, ternyata tidak gitu ya, karena ada senyawa aditif yang bisa berpengaruh. Terus kemudian kita harus tahu, misalnya kita menggunakan gelas pun untuk kemasan makanan, maka kita harus tahu tutupnya harus aman untuk makanan tersebut itu apa bahannya, terus kemudian bagaimana caranya mengurangi proses migrasinya. Dan ketika makanan kalian sudah aman, cukup aman, kalian harus menjaga kepercayaan konsumen kalian terhadap produk kalian. Ya, cukup perkuliahan saya mengenai sifat kimia dari suatu bahan kemasan gitu ya. Silakan kalian evaluasi perkuliahan asinkronus ini melalui bit.ly/eval kuliah. Yang depan kita akan membahas tentang smart packaging ya. Terima kasih semuanya.
Selamat belajar.